angkatan awal dari kelas 10O kelompok 1 sejarah. Metode sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan urutan ilmu sejarah. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah dilakukan setelah penentuan topik dan penelitian dan perumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian sejarah. Persiapan. Metode sejarah diawali dengan persiapan, yaitu memilih dan menentukan topik. Penentuan topik diawali dengan melakukan identifikasi masalah dan pemilihan dan pengumpulan sumber-sumber informasi. 2. Heuristik. Heuristik merupakan kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah. Sumber sejarah yang dikumpulkan dapat dalam bentuk bertulis, lisan, atau benda. 3. Dalam metode sejarah, kritik merupakan keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. 4. Interpretasi. Tahap interpretasi dilakukan terhadap faktor dari sumber yang telah teruji. Proses dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. 5. Historiografi. Historiografi adalah proses membentuk kisah secara imajinasi. Keruntuhan kejadian sejarah dilakukan dengan penulisan dan penyusunan laporan berdasarkan serialisasi dalam bentuk kronologis, kualitas, dan imajinasi. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah dipakai untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. 1. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Jadi sumber aslinya dan dapat menjadi bukti langsung dari pelaku dan saksi sejarah. Maka dari itu sumber primer berfungsi sebagai rujukan utama dan dalam penulisan sejarah. 2. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. Untuk itu, sumber sekunder fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan jadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Berdasarkan bentuknya. Sumber benda. Sumber yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Untuk mengungkapkan kredibilitas diperlukan epigrafi, arkeologi, ikonografi, numismatik, filologi, paleoantropologi. Sumber lisan. Sumber lisan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Sumber lisan memiliki keterbatasan, salah satunya keterbatasan ingatan. Berikut yaitu bentuk tradisi lisan, yaitu folklore, mitologi, legenda. Sumber tertulis. Sumber tertulis memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, politik. Dapat berupa laporan, surat kabar, prasasti, kronik, babat, hikayat. Historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahapan akhir penelitian sejarah dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah metodologi sejarah. Penelitian tidak hanya melaporkan semata, namun harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Sekian dan terima kasih. Saya angkatan awal dari kelompok 1.